Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubadilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Allahumma sayyidana shaykhana wa sayyidana Abul Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Afdal ma jazaika bihi shaykhana muridihi wa jiyana muqaddarihi wa jami'a syarina wa ikhwanina khaira. Allahumma a'tihim warḍa'na bijahihi innaka ridwan nasuh tabarak. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, tidak lupa para santriyin wal santriyah yang dirahmati Allah. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita masih berkenan untuk sama hadir di majelis Lailalah, sebagaimana amalan kita, yaitu ba'da asar menzikirkan kalimat la ilaha illallah, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan salah satu kewajiban bagi kita untuk berjamaah daripada melafazkan kalimat tersebut. Syukur ke Allah, yaitu bahwa kita diberikan oleh Allah kemampuan, kesehatan, waktu, sehingga dapat berkumpul di majelis Lailalah ini adalah sebagai ketentuan dari Allah yang teramat agung pada kita, sehingga dengannya kita dapat berkumpul kembali untuk bertakarub kepada Allah dan juga melakukan pembacaan daripada ayat tersebut. Salawat dan salam semoga Allah datang kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan kita semoga mendapatkan kesamaan dari beliau. Kita lanjutkan sebelum kita berzikir helalah, yaitu bahasan masih sekitar taubat, melanjutkan daripada yang kemarin, bahwa susahnya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu karena masih ada dosa-dosa yang belum Allah maafkan, sehingga dengannya kita amat susah untuk melakukan kebaikan, amalan, dan lain sebagainya. Lalu bahasan saya ini adalah walam yarana sahu ahlan lidzalika. Tidak boleh kita melihat diri kita ahli di dalam taubat, sekalipun memang bacaan atau kita sudah mengamalkan aturan-aturan dalam taubat, tetapi tidak boleh kita melihat pada diri kita sebagai ahli di dalam taubat tersebut. Kenapa? Karena kalau kita melihat diri kita, menyatakan sendiri bahwa kita ahli taubat, belum tentu di hadapan Allah kita disebutkan ahli taubat. Maka terus saja beramal, mentiadakan perlakuan atau pekerjaan yang kurang bagus, berhenti daripada bermaksiat, itu saja tugas kita. Maka kita tidak boleh melihat diri kita ahli didalika pada itu tobat. Sekalipun memang kita terus-terusan bertobat pada Allah, mengistighfarkan diri kita pada Allah, tapi ada larangan. Larangannya tidak boleh kita mengaku bahwa kita itu ahli tobat.
Sekalipun memang istighfar kita baca dan lain sebagainya, syarat rukun tobat sudah kita amalkan, tidak boleh kita menganyatakan bahwa kita ahli tobat. Wa in ra'aha bimaksiatin minal ma'asi akhadha fi nadam wal istighfar. Nah, tugas kita adalah melihat kejelekan diri kita saja. Tugas kita bukan melihat diri kita ahli, tetapi tugas kita adalah ra'aha, hanya melihat kita sebagai orang yang penuh dosa dan penuh maksiat, sehingga menimbulkan jiwa kita itu nadam wal istighfar, nelangsa dan istighfar. Sumaya syukurullah ta'ala idalam yang biru alaihi. Lalu tugas kita syukur ke Allah bila kita tidak lagi melaksanakan atas maksiat. Jadi tidak boleh kita melihat diri kita ahli taubat, sekalipun memang kita terus-terusan istighfar tiap pagi, sore lazimah istighfar 100, sore juga istighfar 100, belum buat dipahnya. Sekalipun memang itu kita lakukan, tidak boleh dilihat oleh kita, tetapi lihatlah kekotoran-kekotoran dalam jiwa kita dari perbuatan maksiat kita, sehingga menjadikan diri kita selalu nalangsa dan selalu beristighfar, lalu bersyukur pada Allah bila kita tidak mampu lagi melaksanakan maksiat. Jadi syukur ke Allah. Syukur yang paling besar adalah bila kita tidak mampu melakukan maksiat lagi. Jadi ada nazama, nalangsa dalam jiwa kita, lalu beristighfar, lalu syukur ke Allah bila kita tidak mampu lagi melakukan maksiat atau tidak melakukan maksiat. Beristighfar ya syukurullah ta'ala iza lam yaqdiru alaihi. Syukur ke Allah bila kita tidak mampu, tidak lagi melakukan daripada perbuatan maksiat. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal balaya. Maka sesungguhnya setiap anggota badan yang kita miliki ini, ia mempunyai hak untuk menghilangkan daripada balai atau perbuatan daripada maksiat. Jadi badan ini punya hak menuntut sama kita agar kita berhenti berbuat maksiat. Sebenarnya semua orang menginginkan ia menjadi ahli taubat. Semua orang menginginkan menjadi benar di akhir hayatnya. Maka ada hak tuntutan daripada anggota badan. Semua anggota badan itu mempunyai hak, dari mulai kaki, tangan, mulut, semua dia menuntut kepada kita agar kita segera bertobat pada Allah, agar kita berhenti daripada berbuat maksiat, berjalan lurus, pandangan lurus, dari mulai omongan kita juga udah mulai benar, dari pendengaran kita juga udah mulai benar pendengaran kita, itu sudah mulai dituntut oleh anggota badan itu. Jadi anggota badan tiap hari nuntut sebenarnya kepada kita. Tangan nuntut cuma nggak kedengar sama kita. Kalau berbuat maksiat, tangan lalu nuntut sama kita. Kaki juga tidak gembira ketika kaki selalu digerakkan kepada jalan maksiat. Semua tubuh jawari kita ini, anggota badan ini selalu menuntut untuk hak dia agar lepas daripada maksiat. Jadi di mana yang berbuat maksiat itu? Penggerak kita, nafsu. Nafsu kita ini yang harus kita bedah. Maka dengan adanya zikir ini, karena zikir adalah mengetuk pintu langit, lalu datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan daripada nafsu kita yang dalam menjadi nafsu mutmainnah. Kalau kita tidak dibuat zikir, tiba-tiba baik, maka nafsu akan tambah jauh dari Allah, sehingga badan yang sengsara. Sebenarnya badan itu menangis ketika setiap seseorang itu berbuat maksiat. Cuma kita aja nggak paham. Ya, kita aja nggak paham. Padahal mereka menuntut. Ya, mereka menuntut sama si pemilik badan ini nggak mau dia dikotorin itu. Maka ilzam taubat, ilzam
lazimkan taubat agar senang kolbu kita senang, ruh kita senang, badan kita senang. Ilzam taubat, biasakan, lazimkan taubat. Jangan berhenti dari taubat, tapi kudu terus menerus taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh merasa diri kita, jiwa kita itu sudah suci atau bersih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bertaubat ke Allah tiap malam itu tidak kurang dari 100 kali taubatan. Ada yang bilang 70, tidak kurang dari 70 kali taubatan. Ya, kita juga demikian. Ilzam mesti kepada kita untuk terus-terusan bertobat kepada Gusti Allah. Tidak boleh berhenti bertaubat. Ayo terus taubat. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya pengajian kita sore hari ini, tidak boleh melihat diri kita menyatakan bahwa kita adalah ahli taubat. Tidak boleh, sekalipun memang kita betul-betul beristighfar setiap hari sehingga kita lagi tidak boleh. Tapi apa tugas kita? Lihatlah kekotoran jiwa kita dari berbagai maksiat sehingga mendatangkan dalam jiwa kita itu sifat nalamasa, lalu istighfar ke Allah, lalu syukur ke Allah. Kenapa syukur? Bila kita tidak lagi melakukan maksiat tersebut, maka syukur ke Allah. Kita sudah akan, di antaranya kita akan dijamin oleh Allah kalau kita bersyukur ketika kita tidak berbuat maksiat. Itu kudu syukuran, kudu syukuri. Alhamdulillah tidak terbawa kepada arus kejahatan. Alhamdulillah tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Syukur. Ya, jadi syukur. Tugas kita adalah melihat terus kekotoran jiwa kita. Tidak usah melihat kepada kekotoran orang lain. Kita saja dilihat. Dari mulai kaki udah berapa lama kali kita dibawa maksiat, tangan terus dilihat terus. Tidak boleh kita melihat kita bahwa kita ahli tobat. Kita harus melihat ke jiwa diri kita sendiri saja bahwa kita adalah ahli maksiat. Sholat pun harus diistighfaran, wirid pun harus diistighfaran lagi, ngaji Quran pun harus diistighfaran lagi. Terus kotoran kita dalam langkah-langkah kita itu ayeuna mendatangkan yaitu nadama nalangsah, lalu beristighfar mohon ampun, lalu syukurnya adalah karena kita tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bermaksiat. Itu sangat syukur sekali. Kebahagiaan yang paling bahagia bila kita tidak lagi diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Itu adalah suatu anugerah yang besar. Jadi udah nggak mau lagi berbuat maksiat itu. Jadi benar-benar HTT pasrah semua ke Allah pada jalan kebaikan. Anggota badan ini selalu menuntut kepada kita untuk berbuat baik. Maka syukur ke Allah. Kalau kita sudah tidak lagi berbuat maksiat, syukur ke Allah. Allah sudah menghentikan, tidak mampukan badan kita, anggota badan kita dari berbuat maksiat. Karena anggota badan, fa inna kullu abin istahaqqa. Dia punya hak. Anggota badan itu punya hak. Nyata haknya ingin berhenti daripada berbuat maksiat. Oleh karena itu ilzam taubat. Nah, kita melazimkanlah taubat karena memang tuntutan zahir batin agar kita kembali ke Allah dalam keadaan suci. Maka mudah-mudahan dengan adanya kita hayalalah bersama-sama berjamaah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang baca satu kali saja dalam dia membaca kalimah la ilaha illallah, maka 4.000 waktunya 4.000 dosa yang besar oleh Allah diampuni. Ketika kita lazim mendawamkan kalimah la ilaha illallah wa maddaha dan melazimkan manjangkeun daripada kalimah la ilaha illallah, ada dua arah itu, ada yang memanjangkan kalimah lafadz la, ada madah itu mendawamkan kalimah la ilaha illallah. Maka
setiap satu kali ucapannya ngehapus dosa sebanyak 40.000 dosa besar ku Allah dihampura kalau kita mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kudu ditalkinnya, tidak bisa ujung-ujung satu kalimat itu dapat pengampunan 4.000 dosa, tapi harus ditalkin. Kudu aya guru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan adanya kita berhalala, ini salah satu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terlalu banyak dosa-dosa kita. Apakah diampuni tidaknya kita tidak paham. Cuma dapat kita rasakan sebagaimana keterangan kemarin, bila ibadah kita malas, maka ada dosa yang belum terampuni oleh Gusti. Berat ibadah itu hanya tanda-tanda saja. Wallahu a'lam. Karena Allah yang Maha tahu, pengampunannya itu adalah punya Allah, bukan kita. Cuman ada tanda-tandanya. Bila berat ibadah, hese ibadah, wiridan hese, yasin hese, tahajud hese, duha hese-nya, kita tidak mengorbankan waktu. Padahal kita tahajud suka bangun. Pada sholat banyak waktu. Yang kita lupa itu pengorbanan waktu. Mungkin orang mengorbankan uang banyak. Ada yang 1.500.000, 100, tapi waktu untuk berzikir, waktu untuk baca Quran, waktu untuk tahajud kita tidak pernah meluangkan. Maka mengorbankan waktu dan dana atau harta itu sangat bagus. Maka kita sekarang ahli thariqah yang mengorbankan waktu untuk waktu, setiap waktu itu ada dipakai ilmu ke Allah. Ada dalam kitab lain diterangkan bahwa seseorang itu dikatakan berhasil bila ia menjadi ibnul wakti, jadi anak waktu. Jadi waktu nanti digunakan ke ibadah ke Allah. Tidak pernah waktu-waktu itu dilewatkan begitu saja. Maka orang yang berbahagia atau orang yang akan mendapatkan kebahagiaan bila menjadi ibnul wakti, jadi anak waktu-waktunya dipakai ibadah ke Gusti. Tidak pernah lepas waktu dipakai ibadah, pakai wiridan, berjalan zikir, berdiri zikir. Setiap waktu dia ibadah ke Allah. Maka itulah diantara kita sekalian dalam kehidupan kita, berkorban dengan waktu ini sangat penting. Karena sesudah sholat korbankan waktu sebentar, 10 menit kita mampu dengan anak kita karena anak tersayang. Mungkin 10 menit, 15 menit telepon sangat lama sekali. Mungkin bujang gadis sampai setengah jam ngobrol, sangat mampu. Tapi ketika wirid ke Allah ya, sangat susah. Padahal kekasih, yang namanya kekasih itu ya lebih dari segala-galanya sebenarnya. Cuma karena pengorbanan waktu kita itu yang belum nyampe di hati kita. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya kita berzikir, kita terus menjadi ibnul wakti, waktunya dipakai ibadah ke Allah, sehingga ibadah kita dibarengan dengan mahabbah, cinta. Maka tidak ada yang berat ketika pekerjaan diamalkan beserta cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang enggak orang wiridan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرفنا من عبادنا في جميع له ورده ونبيه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sayyid al-Fahasimi wa Sayyid Ali bin Abdillah bin Mushaffi
وسيدنا محمد صلى الجمال وسيدنا محمود وسيدنا يقول رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبتدئين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكبر. اللهم اجعل شيخنا سيدنا أبا سيدنا تجاري رضي الله عنه أفضل درجة النبي شيخا عن مريده وإيانا مقدمه وجميع شيخنا وإخواننا خيرا. اللهم عليهم وارفعنا بجاههم إنك إذا لا سقنا بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله
La